Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang makanan ya. Makanan yang paling disukai oleh jalak. Karena ini juga penting juga. Karena makanan adalah inti dari membuat burung kita itu menjadi gacor, bahkan yang bisa ngomong tambah jelas. Nah, itu makanan. Adapun yang pertama, makanan yang paling disukai jalak itu adalah jangkrik ya. Nah, ini jangkrik. Makanya untuk jenis-jenis serangga lah paling enggak itu. Makanya untuk penunjang utama makanan yang ada di habitatnya itu biasanya di hutan-hutan itu biasanya jangkrik dan sebagainya seperti belalang, ulat. Nah, banyak lagi karena mungkin kita lebih mudahnya itu jangkrik, mungkin ya cukup beli jangkrik aja lah. Tapi kalau bisa itu juga seperti belalang, ulat daun itu banyak. Itu juga bagus untuk untuk jalak kita. Nah, jalak uren, jalak kebo, jalak nias itu bagus. Nah, apalagi dari masa pertumbuhan ya seperti ini. Nah, ini masa pertumbuhan mau rubah bulu semua. Jalak uren 3, jalak kebo 3 ini semua dari anakan. Nah, karena saya mau mencetak jalak-jalak kebo yang bisa ngomong lagi dan yang lainnya juga bisa isian banyak ya. Nah, makanya perawatan yang paling utama itu memang penunjang utama itu memang makanan. Nah, itu tadi. Dan kalau ada itu cacing juga bagus ya. Cacing untuk pertumbuhan bahkan untuk menggacorkan itu juga bagus kalau mau jalaknya. Nah, cacing apalagi kalau burung-burung yang suka stres, lagi dipindah aja sudah enggak mau bunyi ya, itu bagus juga cacing ya. Cacing, belalang. Nah, yang bagus itu juga malah lebih bagus itu belalang kalau ada. Nah, nutrisinya, vitaminnya lebih banyak ya. Tuh. Yang selanjutnya makanan kesukaan jalak itu adalah buah ya. Buah apapun bisa. Nah, seperti pisang, buah pepaya, apel, atau apa sajalah yang buah, mangga itu juga bagus. Mangga, cepet ya lembut. Mangga, pisang, apapun pisangnya juga bagus. Pisang kepok, pisang hijau, pisang kuning, yang penting buah itu bagus. Seperti itu ya. Ini buah dicek diklitek sisik. Nah, itu buah. Nah, seperti ini pemberiannya cukup aja. Kalau kecil-kecil kan bisa cuma ditaruh di bawah pun bisa. Nah, kalau pisang kecil-kecil. Tapi kalau yang besar biasanya dibuka sik go kawate. Kecepit engko. Malah ditaruh di cendelan ya juga bisa. Nah, itu untuk buah. Nah, buahnya lagi-lagi kalau buah itu juga bagus ya, untuk penyeimbang fur, apalagi kalau fur ayam itu terlalu panas untuk untuk suhu tubuh jalak. Bagus untuk pada musim-musim hujan seperti ini. Tapi juga untuk keseimbangannya juga harus diberi buah. Nah, buah pisang, buah pepaya juga bagus. Nah, itu. Nah, bahkan ini juga untuk terapi
juga yang burung-burungnya yang suaranya serak juga bisa diterapi dengan buah, karena buah itu licin ya di tenggorokan. Nah, itu bagus untuk untuk jalaknya. Ini untuk yang suaranya serak, suaranya pelan ya. Karena kalau for pitik terlalu banyak itu kalau mungkin burungnya seperti flu atau lagian enggak begitu fit, nah itu kan terlalu kasar. Nah, kalau buah seratnya kan halus-halus, untuk tenggorokannya pun bagus. Nah, itu alasannya ya. Nah, makanya apapun buahnya kalau bisa jangan ditinggalkan. Yang ketiga, makanan yang paling disukai jalak. Nah, itu for utama ya, for. Nah, apapun fornya, seperti kemarin yang sudah saya share, saya upload kemarin tentang makanan for apapun, yang penting jalaknya suka. Itu mau for pitik, kalau kemarin saya itu raciannya for ayam yang paling kuning, yang kedua itu topsong dan sirpi, dicampur jadi satu ya. Nah, itu untuk biar tidak terlalu nggak enak lah. Kalau for ayam itu kasihan kalau cuma for ayam, tapi kalau ada campurannya mungkin agak enak. Nah, itu karena for itu termasuk makanan utama memang ya. Seperti itu, suka sekali makan pisangnya ya. Ini for, ini fornya, for campuran antara tiga for sirpi maupun for topsong, monggo terserah. Biasanya sering juga ditanyakan, kok nggak mau nggak mau buah ya, jalak saya mudah saja. Kalau memang nggak mau buah, pisangnya kita tempelin aja for yang paling disukai aja. Kita balur pisangnya atau katesnya, itu pepayanya kita dengan fornya kita ambil dulu, cuma buahnya aja dibalur dengan for yang paling disukai. Kalau nggak suka for gimana? Kalau nggak suka for, kita coba aja beberapa for dulu. Nah, kita cawisin cepok 3 aja. Nah, kita cawisin for 3, mana yang paling suka. Nanti kalau sudah lapar pasti sangat pasti akan dimakan juga. Nah, itu. Yang keempat, termasuk makanan yang paling disukai jalak, itu ada juga kroto ya. Kroto ini sebenarnya sangat bagus untuk jalak, tapi karena kroto itu sedikit juga sudah mahal. Tentunya ya istilahnya ya mungkin itu istilahnya agak mahal lah ya. Mungkin terlalu boros nanti kalau diberikan kroto, tapi sekali-kali juga boleh, 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali bagus. Nah, kita berikan 1 on atau berapa lah, atau berapa. Itu kita wayah burung kurang begitu fit, kita berikan kroto aja. Tapi kroto 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, monggo terserah ya. Kalau ada sih nggak apa-apa. Nah, itu sangat bagus untuk lagi-lagi untuk masa pertumbuhan seperti ini ya. Karena makanan enak itu termasuk memberi daya ingat pada si jalak semakin banyak. Kita masterin apapun nanti bisa masuk. Kita latih dengan suara-suara atau omong-omongan, itu pun juga cepat masuknya ya. Makanya biasanya kalau yang suka diumbar itu biasanya pancingannya tetap jangkrik ya, karena jangkrik itu termasuk makanan yang paling lezat buat dia. Makanya
kemanapun dia bawa jangkrik pasti akan dikejar. Nah, itu. Begitu juga kroto ya. Nah, kroto itu sangat bagus. Nah, tapi biasanya sering tanya, oh, apa langsung gacor burungnya kalau diberi kroto ya. Semua itu butuh proses ya, tidak. Walaupun kita berikan makanan seenak apapun, itu merasuknya itu pun butuh waktu. Tidak langsung diberikan makan enak langsung gacor, enggak. Tentunya butuh proses beberapa hari atau bahkan beberapa minggu ya, hingga burung kita itu telaten dan nyaman dengan makanan tersebut. Tidak langsung diberikan kroto langsung gacor ya, enggak mungkin lah. Tapi untuk masa-masa biasanya peralihan adaptasi itu sangat bagus untuk percepatan adaptasi. Percepatan adaptasi ya, itu bagus. Seperti burung baru beli yang gacor tapi sampai rumah kita tidak gacor ya, itu untuk mempercepat adaptasi kita berikan makanan yang enak-enak dulu. Itu karena sukanya kita ya pasti tentunya burung yang langsung instan langsung bagus ya, tapi kalau bisa itu kita nikmati aja prosesnya, kita nikmati bagaimana jalak kita bisa menjadi lebih gacor itu bagaimana ya, itu sebagai pembelajaran dan pelajaran bagi kita, tidak cuma ambil keterangan atau ambil buku membaca Google dan lain-lain. Nah, itu bagus juga, tapi lebih bagusnya itu kita belajar sendiri ya, dari mempelajari karakter-karakter pada jalak kita. Karena jalak kita tentunya tidak ada yang sama karakternya, karakter bunyinya, karakter penjinaannya, karakter lulut dan isiannya gimana, suaranya, volumenya gimana, tentu beda-beda. Itu pengalaman saya. Saya punya banyak jalak, tapi ya itu tadi untuk pembelajaran, mempelajari karakter si burung jalak kita. Karena untuk mengetahui karakter burung kita itu tidak hanya waktu 1-2 hari, tapi beberapa tahun pun belum tentu bisa sepenuhnya mengetahui ya. Apalagi tentang jantan betina, ini yang sering ditanyakan. Nah, kalau kita cuma kirim foto terusan tanya ini jantan apa betina, tidak mungkin tahu. Saya berani menjamin 70% itu tidak benar ya. Karena apa? Jalak kebo, jalak uren itu sangat sulit untuk membedakannya. Makanya antara jalak jantan betina itu suaranya pun ya agak ya sama lah, hampir sama lah. Beda-beda pun sedikit. Makanya itu termasuk keistimewaan jalak. Itu jantan betina sama-sama bunyi. Nah, begitu juga untuk membedakannya pun begitu sulit. Nah, itu begitu sulit. Tidak hanya cuma kita kirim foto, ini nanti ini jantan apa betina ya. Nah, itu mungkin lebih baik kita tanyakan aja yang lebih akurat. Kita perlihatkan burungnya kepada si peternak, mungkin yang atau peternak atau si pemelihara yang sudah lama berkecimpung di dunia jalak ya, itu alangkah lebih tepatnya. Tapi kalau kita cuma tanya lewat foto, ini jantan betina, itu mungkin ya 80%, 70% itu kurang begitu akurat lah. Nah, kalau penilaian saya, karena aku cuma lihat fisik paling jambul enggak, itu, tapi itu tidak jaminan. Tapi lebih tepatnya kita pergi ke peternak atau yang lebih mendalami tentang dunia jalak. Itu mungkin itu saja, kurang lebihnya lagi-lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dalam penyampaian banyak yang
salah atau bertentangan dengan pengalaman panjenengan sedaya dulur-dulur semua, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.